warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi kita dalam segala aspek kehidupan. Hadirin yang saya muliakan, ada yang nyaris luput dari perhatian kita menuju bulan Ramadan ini, yaitu mengkaji sejarah kebangkitan umat Islam di zaman Rasulullah. Padahal apabila kita cermati, pasti terungkap bahwa Perang Badar yang merupakan fase awal kebangkitan umat Islam terjadi di bulan Ramadan. Dan tentu ini bukanlah sebuah kebetulan, sebab semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah puasa Ramadan sendiri dalam Quran erat hubungannya dengan perintah jihad. Rangkaian ayat puasa yang dimulai di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 189 dilanjutkan dengan rangkaian ayat jihad yang dimulai dari ayat 190 sampai 193 Surat Al-Baqarah. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 190, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahilladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Lagi pula, aktivitas jihad sendiri membutuhkan persiapan fisik, mental, dan kesulitan umat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi dan menyemangati diri dalam semangat jihad untuk kebangkitan umat. Jihad berasal dari kata al-juhdu yang berarti kesungguhan, keseriusan, bersungguh-sungguh, dan serius. Al-juhdu kemudian memiliki makna derivasi atau perubahan kata yang maknanya saling berkaitan. Dari al-juhdu muncul kata ijtihad yang artinya kesungguhan dalam merencanakan, bersungguh-sungguh dalam berpikir dan merenungkan. Ada juga jihad yang artinya keseriusan dalam mewujudkan. Ini soal fisik. Dan kemudian ada juga mujahadah yang artinya perjuangan meluluhkan kemalasan supaya lebih dekat kepada Allah. Kalau ketiga hal ini, ijtihad, jihad, dan mujahadah bisa dihadirkan dalam kehidupan, maka kita akan memperoleh kenikmatan. Jihad bukanlah sekedar berperang di medan yang berlumuran darah, tetapi jihad juga merupakan perjuangan untuk meningkatkan kualitas hidup umat serta memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk senantiasa berjuang di jalan Allah. Jihad yang dimaksud bukanlah jihad dengan pedang semata, melainkan juga jihad dengan ilmu, jihad dengan harta, jihad dengan pikiran, dan jihad dengan hati yang penuh ketulusan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu untuk berperang, baik dengan rasa ringan maupun rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jihad untuk kebangkitan umat adalah jihad yang meningkatkan kesadaran akan ajaran Islam, jihad untuk menyebarkan kasih sayang dan kedamaian, jihad untuk membela kaum lemah dan tertindas, serta jihad untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini.
Hadirin yang saya muliakan, tantangan yang dihadapi umat Islam dewasa ini amatlah besar. Kita disaksikan oleh berbagai konflik kebencian dan ketidakadilan di seluruh dunia. Namun hal ini tidak boleh membuat kita berputus asa. Sebaliknya, kita harus makin bersemangat dalam menjalankan peran sebagai duta Islam yang membawa rahmat bagi alam semesta. Rasulullah bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, namun pada keduanya terdapat ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Kita perlu menguatkan diri baik secara spiritual maupun intelektual. Kita perlu meningkatkan ilmu agama kita agar menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Kita perlu menjaga akhlak dan budi pekerti agar dapat menginspirasi orang lain untuk mencintai Islam. Kita perlu berjuang dalam segala aspek kehidupan untuk mencapai kemajuan dan keberkahan. Hadirin yang saya muliakan, jihad tidaklah selalu mudah, tetapi dengan tekad yang bulat dan keyakinan yang teguh, kita pasti bisa melewati segala rintangan. Mari kita hadapi setiap langkah kita sebagai jihad yang menghantarkan umat kepada kejayaan. Marilah kita bersatu dalam semangat jihad untuk membangun umat yang berakhlak mulia, berilmu tinggi, dan berkeadilan. Saya akhiri video ini dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keberkahan dalam menjalankan jihad kita. Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari kebangkitan umat Islam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dirindukan Nabi Muhammad, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.